Halo Kryptonian, kembali lagi bersama Iko. Sekarang saya ingin update mengenai sebuah proyek kripto yang telah saya bahas sebelumnya. Tetapi tetap disclaimer on ya, video ini hanya untuk tujuan penjelasan berdasarkan website produk yang ada dan bukan merupakan ajakan, anjuran, atau saran legal investasi atau trading. Kami tidak menyarankan trading dan investasi digital aset secara roboh. Semua trading harus dilakukan secara mandiri dan tanpa paksaan. Semua resiko harus diketahui dan diterima, dan semua resiko ditanggung oleh Kryptonian sendiri. Bila Anda akhirnya untung, saya ucapkan selamat. Bila ingin berbagi kebahagiaan, bisa cek link di deskripsi untuk traktir cappuccino minuman favorit saya. Namun bila mengalami kerugian, mohon agar lebih berhati-hati ke depan dalam mengambil keputusan. Bila ke depan ternyata ada masalah dengan kripto yang dijelaskan di channel ini, mohon untuk memberitahu saya beserta buktinya, sehingga konten ini pun bisa saya take down untuk kebaikan kita bersama. Proyek yang saya mau bahas di sini adalah tentang Kunci Koin. Nah, sekarang kita update yuk apa yang terjadi dengan progres dari Kunci Koin. Kalau kalian mau tahu apakah Kunci Koin ini, kalian bisa nonton video-video saya sebelumnya. Yang pasti Kunci Koin ini adalah produk karya anak bangsa tapi dengan segudang prestasi. Berikut adalah tampilan dari websitenya ya, kuncikoin.com. Kalian bisa mampir ke websitenya dan juga di sana pelajari roadmap dan juga white papernya. Kunci Koin sendiri launching di bulan Februari di sekitar pertengahan dan juga sampai sekarang dia sudah listing di exchanger ini ya. Ada PancakeSwap, ada CoinGecko, CoinMarketCap, CoinTiger, BKEX, Hotbit, Bitforex, Indodax, Who.com, Maxi, XT.com, Lbank, CoinsBit Europe, Probit, CoinsBit India, AAX, CoinW, DigiFinex, Bitmart, dan juga Bitrue. Jadi kurang lebih sudah ada di 20 exchanger, dan apakah berhenti sampai di situ? Ternyata target mereka adalah 100 exchange di tahun ini. Jadi ini sebuah visi dan misi yang sangat besar ya untuk sebuah token, dan juga nantinya Kunci Koin sendiri akan memiliki blockchain sendiri. Jadi namanya memang Kunci Koin, bukan token lagi. Dan untuk para holder yang beli kunci ini dari zaman presale di doyan rebahan sudah bisa melakukan staking di sana. Dan kedepannya nanti para holders untuk umum juga bisa melakukan staking di doyanrebahan.com. Lalu kita cek yuk apa aja sih yang akan terjadi. Kalau kita cek di CoinMarketCap, harganya ini mengalami gerakan yang cukup signifikan ya. Sebenarnya mulai dari kemarin sore sempat naik 60-an% dan sekarang ada di posisi 34-an% sejak video ini direkam. Harganya sekarang di 4.666. Kalau kita lihat dari chart 7 harinya saja, kita lihat ya. Nah ini ya, terjadi pump yang luar biasa ini, bergerak dari arah bawah dari harga sekitar 2.500-an sampai tiba-tiba ke 4.600-an hanya dalam 24 jam terakhir. Ada berita apa sih? Pasti ada great news atau ada big news nih. Nanti kita cek ya. Nah, kita ke CoinGecko, kita cek ya all time high-nya berapa sih. Memang dia sempat menyentuh angka 13.400-an rupiah, bayangkan, jadi hampir $1. Padahal harga presale-nya cuma Rp250. Bayangkan berapa besar cuan yang dihasilkan oleh teman-teman yang beli sejak di presale. Dan all time low-nya adalah 1.262, tapi ini sudah 2 bulan yang lalu. Nah, memang terjadi koreksi yang cukup dalam ya, dari 13.400-an sampai kemarin di 2.500-an. Maka itu seperti biasa, pasti token ini diserang dari kiri, kanan, atas, bawah, belakang, dan dari depan sekalian. Karena dianggap scam lah, dianggap rakpul lah, tapi memang itu sudah resiko dari sebuah token yang harganya naik secara signifikan, pasti akan mengalami koreksi. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi bagi token yang memiliki utility atau use case yang bagus, pasti akan mantul lagi dari bawah. Apalagi Kunci Koin ini sudah listing di 20 exchangers. Jadi potensi untuk ditradingkan oleh seluruh masyarakat dunia akan jauh lebih besar dari token-token lokal yang lainnya. Jadi ini sebuah rekor yang luar biasa yang mungkin belum bisa disusul oleh produk dalam negeri dalam waktu yang dekat ya. Jadi ini sebuah kebanggaan tersendiri dari holdersnya. Lalu kalau kita lihat di BSC scan-nya ini, total supply-nya masih 50 miliar kunci dan holdersnya sudah mencapai 12.315 address. Dengan fully diluted market cap-nya sekitar 16 miliar tan US dollar, jadi cukup sangat besar sekali ya. Nah, sekarang kalau kita cek di exchanger lokal aja, yaitu di Indodax ya, kita cek ya by volume transaksi yang terjadi ya. Di nomor 1 itu USDT sebesar 71 miliar rupiah, dan sedangkan yang nomor 2 surprisingly adalah Kunci dengan pasangan IDR dengan total volume 24 jamnya 38 miliar rupiah.
Jadi ini sebuah pergerakan yang luar biasa ya, bahkan mengalahkan transaksi Bitcoin yang hanya di sekitar 32 miliar. Jadi ini kenaikan kunci lagi kenceng-kencengnya nih, tapi wajib kalian do your own research ya, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Dan kalau kalian memutuskan untuk ikut beli kunci ini, kalian juga harus yakin fundamentalnya dan juga use case untuk masa depannya. Jangan hanya sekedar FOMO, jangan hanya sekedar hit and run saja. Dan yang belum saya update adalah kunci ini ternyata sudah diaudit oleh Certik ya, dengan security score-nya sebanyak 89 dan juga ranking di Certiknya 165. Jadi kalian bisa cek di sini ya. Saya juga akan kasih linknya nanti di deskripsi video saya di bawah. Tetap ada beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh developer, termasuk yang dua yang majornya dan juga 3 hal yang informasionalnya. Tapi dari 2 yang major ini tentang centralization atau privilege-nya, satunya sudah resolve ya. Dan untuk yang 3 informasionalnya memang belum di-resolve. Jadi semuanya ini masih on progress. Dan kalau kalian mau lihat apa sih yang akan terjadi sih dengan pergerakan kunci koin ini sejak dari kemarin kok pumping, nah ternyata kalian bisa cek di Twitternya atau bahkan bisa cek di Instagramnya. Ini ya, dalam rangka mendukung peluncuran NFT marketplace kunci koin sebagai use case pertama, kunci koin akan membakar 5 miliar kunci dalam waktu dekat. Dalam waktu dekatnya ini kapan? Ini postingan tanggal 12 April. Ternyata dalam waktu dekatnya ini adalah hari ini, yaitu tanggal 14 April. Tapi untuk jamnya nanti tunggu saja. Yang pasti berhubungan sama acara ini di Bali, eksplorasi kunci NFT launching community discussion. Jadi nanti sore jam 7 malam waktu Indonesia Tengah di Bali akan ada acara eksplorasi kunci, sekalian acara untuk kunci NFT launching. Nah ini ya, bagi kalian teman-teman di Bali, kalian bisa ikut register dan juga bisa menghadiri acara ini di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Tapi kalau kalian mau lihat live streamingnya, bisa main ke YouTube dari Kunci Koin. Di sana nanti akan ada live streamingnya dan dihadiri oleh yang pasti Ko Julius Agus Salim sebagai CEO Kunci Koin, juga ada Bu Desi Indarti, juga ada Mas Rob Rafael, dan juga ini dia artisnya ya, artis NFT pertama yang menjual NFT-nya dengan kerjasama dengan pihak Kunci Koin, yaitu Ivan 17, seorang musisi Indonesia yang cukup terkenal, dan juga yang pasti didukung oleh Indo Cukong, crypto enthusiast. Nah ini dia salah satu hal yang memicu harganya pumping ya, dan itu diiringi dengan nanti akan di burning sebanyak 5 miliar kunci koin. Nah ternyata 5 miliar itu adalah token supply-nya sebesar 10% ya, dan dalam USD value-nya sebesar 894.500.000 USD. Wah seru banget ya, luar biasa sekali ya, besar banget itu. Ini juga ada posternya ya, kunci NFT dan juga Ivan 17 akan bekerja sama. Jadi pastikan kalau kalian mau update tentang kunci koin ini, kalian harus follow semua sosial medianya, baik di Telegram Group, Twitter, Instagram, dan juga YouTube-nya, dan juga yang lainnya. Nah ini juga ada ya di Instagramnya Mas Ivan 17, juga ada memang tanda tangan kerjasama dengan Ko Julius ya. Dan puncak acaranya yaitu sore ini, kalau waktu Indonesia Barat jam 6 sore nanti ya. Nah ini ya, udah diposting juga dari minggu lalu, bocoran referen lagu yang akan aku rilis di NFT minggu depan dari Ivan 17. Kita dengerin yuk. 너를 생각하면 나는 웃게 돼 가슴이 설레어 두이어서 매일 너와 함께 싶어 영원히 우리 둘이. Nah, gimana menurut kalian? Bikin galau atau enggak? Jadi sementara itu yang bisa saya update tentang pergerakan dan progres dari kunci koin. Ingat selalu pakai uang dingin dalam investasi. Yang pasti teman-teman yang serok dari kemarin sore sudah mendapatkan THR awal untuk jelang Ramadan nanti dari kunci koin. Tapi kalau untuk sekarang harus dicek dulu ya, mungkin karena ada koreksi lagi nanti. Tapi kalau kalian percaya bahwa kunci koin memiliki prospek dalam jangka panjang, silahkan kalian serok kapanpun itu.
pastikan kalian baca dulu white papernya dan juga mengerti tentang roadmap-nya. Jangan pernah terpengaruh sama influencer atau selebgram dalam memutuskan investasi, karena semua resikonya kalian sendiri yang menghadapinya, kalian sendiri yang merasakannya. Jadi resiko ditanggung sendiri, cuan ditanggung sendiri, rugi ditanggung sendiri. Dan yang paling penting adalah kita wajib untuk cuan senantiasa. Jadi demikian video ini saya buat. Sekali lagi, do your own research. Dan silahkan melakukan analisa pribadi sendiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di produk ini. Salam Kripto Indonesia, salam cuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng ya. Bye-bye.